Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Farhad. Farhad, kalau melihat tadi Pak itu mengatakan bahwa ya ini 183 tadi, Kuhap. sudah keyakinan hakim memutuskan dengan alat bukti yang sudah cukup kuat dianggapnya begitu ya, dapat memutuskan salah satunya diantaranya adalah Saka Tatal begitu. Apa tanggapan Anda? Dari awal baik penuntut umum maupun majelis hakim itu menurut kami hanya terfokus pada pengakuan terdakwa aja gitu. Tidak ada saksi ataupun pendukung lainnya ya, terutama saksi-saksi yang mendengarkan langsung maupun melihat atau mengalami atau melihat langsung terjadinya pembunuhan itu. Nah, kemudian tidak adanya keseriusan daripada jaksa penuntut umum, terutama tidak menghadirkan dua saksi, Aib dan Dede itu di pengadilan. Oleh karena itu, kita masih menganggap bahwa dari ke-8 terdakwa, hanya satu orang aja yang melakukan upaya hukum sampai kasasi. Itu pun dalam memori kasasinya ataupun memori bandingnya itu masih banyak kesalahan-kesalahannya. Baik penulisan nomor perkara dan lain sebagainya, sehingga kita menganggap ini tidak terlalu serius pengacara yang menangani, khususnya klien kami yang namanya Bang Farhad, Saka tapi kalau Tatal. kita flashback di tahun 2016, apakah memang saat itu di pengadilan hanya mengandalkan saksi-saksi yang ada? Dalam arti kan sudah ada permintaan terkait ahli CCTV, kemudian barang bukti lainnya, ini berarti tidak cukup komplit saat itu ya? Ya, kalau kami perlihatkan atau kami periksa berita acara maupun pertimbangan hakim ya memang seperti itu. Nah, baik visumnya ya. Tapi saya nggak mau mengomentari masalah visum dulu. Bahkan kami pada hari ini mau ke Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Polri Indramayu. Saya khawatir bahasa luka di visum itu berbeda dengan apa yang kami baca saat ini gitu. Jadi sebaiknya kami akan berdiskusi dengan rumah sakit. Kalau dari BAP adanya tusukan ataupun sabetan benda berupa samurai mengakibat kematian, tapi dalam kesimpulan yang sementara kasat mata saya nampak tidak ada tusukan ataupun luka-luka apa yang dialami selain benturan maupun memar di dalam tubuh korban. Baik. Saya mau ke Mbak Cindy. Mbak fokusnya, Cindy mungkin juga boleh. Ya, Bang. Ya, kami sudah membuat laporan mendukung upaya Polri ya. Artinya polisi kita anggap positif dulu lah, karena pihak kepolisian mendapat berita acara katanya tanpa melakukan penekanan atau tekanan atau kekerasan gitu. Nah, kami berpikir positif, memang upaya PK itu yang utama. Mudah-mudahan hakim-hakim PK ini nanti bisa menganulir kembali, melihat apakah kinerja pihak penyidik maupun kejaksaan maupun hakim di tingkat pengadilan negeri pertama, khususnya yang 5 orang yang tidak mengajukan banding, pengacara tanpa melakukan upaya banding dengan hukuman seumur hidup semua, itu menurut saya satu kejahatan yang luar biasa, membiarkan kliennya menerima putusan hukuman seumur hidup. Nah, di sini yang kami hari ini kita akan ke pengadilan, kemudian kita akan kembali menyerahkan BAP. Mohon kepada pihak kepolisian agar Polresta Cirebon dapat menerima laporan para saksi-saksi palsu itu cukup dengan pertimbangan atau putusan pengadilan. Kalau disuruh nyari BAP, pihak Polresta Cirebon bilang BAP-nya udah nggak ada di Polresta Cirebon, sedangkan itu merupakan produk polisi. Berarti ada satu lagi ide kami untuk melakukan laporan perintangan penyidikan terhadap oknum-oknum kepolisian yang menghambat, dan termasuk pengacara lama yang tidak menyerahkan BAP sebagai bukti untuk diajukan kepada kepolisian atas pencabutan saksi keterangan di pengadilan itu. Poinnya. Kita akan bergeser ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, apakah sebelumnya juga Rivaldi sudah ada mungkin banding di tahun 2017 silam, kemudian juga apa yang menjadi alasan mungkin saat itu di persidangan bahwa hasil visum ini juga tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2017, ya. Pada tahun 2017, kami tim pengacara dari Rivaldi
sudah mengajukan banding, sudah mengajukan kasasi, terus dalam persidangan juga kami sudah terus memberikan bukti kepada majelis bahwa Rivaldi bukanlah Andika yang sudah dibikinkan BAP oleh Pak Rudiana sebagai pelapor dari keluarga korban, yaitu bapaknya Eki. Terus juga di dalam persidangan juga pada saat itu 7 terdakwa ya semua ditanyai mereka mengenal tidak dengan nama Rivaldi ataupun Andika. Yang 7 tersebut pun tidak mengenal namanya Andika ataupun Rivaldi ya. Terus juga akte kelahiran Rivaldi pun kami bawa, termasuk tanda tangan BAP yang ditandatangani oleh Rivaldi, padahal Rivaldi tidak menandatangani BAP, sudah kami tunjukkan kepada majelis. Itu yang sebenarnya membuat kami tanda tanya besar. Kenapa semua pembelaan yang kami pada saat persidangan itu tidak dianggap oleh hakim, termasuk kami membawa saksi yang meringankan untuk Rivaldi pun tidak dibawa. Yang dimana saksi tersebut pada tanggal 27 Agustus adalah teman Rivaldi sendiri. Pada saat itu pun Rivaldi nginap di rumah temannya tersebut. Nah, segala hal ini nanti juga akan dimuat dalam peninjauan kembali, upaya peninjauan kembali tersebut, Mbak Cindy? Pasti. Akan kami bedah lagi semuanya. Akan kami ungkit lagi. Soalnya pada saat persidangan itu, sama sekali pembuktian kami bawa, itu hakim tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan di dalam putusan pun tidak menyangkut apa yang sudah kami bela. Pledoi kami, nota pembelaan kami, ya kan? Makanya disitulah dasar kami juga untuk menemukan novum-novum baru lagi untuk mengajukan PK, termasuk di banding. Pada saat banding pun kami mengajukan bahwa itu adalah adanya suatu kesalahan nama. Nah, tapi tetap pengadilan tinggi itu memutusnya sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Baik. Oke Mbak Cindy, jadi memang sudah banyak novum baru yang dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum, baik dari Saka Tatal dan juga baik dari Rivaldi. Terima kasih banyak Mbak Cindy dan juga Mas Farhad Abbas. Nanti kita akan dengarkan komentar dari Pak Kudri dan juga Pak Ito saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.